4 kelurahan di Kota Pekalongan menjadi pilot proyek program Green Batik. Program ini terlaksana berkat kerjasama antara Pemkot Pekalongan dengan Belanda. Dalam program ini, nantinya ada pembangunan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL batik di 4 kelurahan, yakni Setono, Gamer, Jenggot, dan Bendan Kergon. Hal ini terungkap dalam kegiatan Kick-Off Green Batik Pekalongan Pilot Project From Tradition to Innovation di Ruang Celamprang Setda Kota Pekalongan pada Senin siang, 14 April 2025. Wali Kota Pekalongan Aaf mengungkapkan bahwa Kota Pekalongan dikenal sebagai kota batik dunia dan produsen batik terbesar di Indonesia. Kendati demikian, saat ini limbah batik masih menjadi masalah yang belum teratasi. Menurutnya, di samping pengelolaan limbah batik, dalam program ini ia berharap bisa diintegrasikan dengan pengelolaan limbah sampah. Untuk Green Batik Project hari ini seperti apa Bapak? Ini alhamdulillah ya ada kick off tentang penanganan Green Batik, bahwa kalau kita bicara batik, Kota Pekalongan kan sudah pasti ya sebagai the world city of batik. Kota Pekalongan juga sebagai produsen batik terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Kalau sudah di Indonesia, karena produksi batik itu kan hanya di Indonesia. Di luar negeri mungkin sudah ada, tapi jumlahnya nggak begitu masif atau nggak begitu banyak. Nah ini alhamdulillah ada kerjasama dengan pemerintah Belanda untuk mengelola limbah. Ini kan yang selama ini masih menjadi PR, di samping untuk pemasarannya, samping untuk ekspornya, tapi kan masalah limbah ini masih ada masalah dan belum bisa terpecahkan secara zero. Ya, ini tujuan kita bekerja sama dengan pemerintah Belanda untuk nanti supaya limbah batik ini zero. Sebetulnya kalau untuk bahan kimia, baik kain, baik nanti obat batiknya segala macam, kalau yang mengandung kimia pasti limbah itu tidak ramah lingkungan. Ya, tapi kan kita harus bikin IPAL dan sebagainya, pengolahan yang secara benar, yang bisa diolah secara UMKM. Ini nanti PR-nya, karena di Kota Pekalongan ini lebih banyak UMKM daripada juragan maupun perusahaan besar. Terus untuk yang lain-lain nanti ini akan ada pembahasan dari perwakilan batik Pesindon, Dekoro, Gamer, dan Jenggot. Ya, mudah-mudahan nanti seluruh Kota Pekalongan ini sementara masih perwakilan hanya 4 kelurahan. Mudah-mudahan ada pembahasan, ada jalan. Ini di samping pengolahan limbah batik nantinya bisa diintegrasikan dengan pengolahan limbah sampah. Ini sistemnya kan mungkin sama, lindi itu sistemnya mungkin sama. Itu juga nanti menjadi pembahasan kita. Terus untuk kedepannya mudah-mudahan sektor batik walaupun ekonomi terutama di tekstil ya masih mengalami penurunan, itu imbasnya tidak begitu banyak di batik, karena batik ini kan seni kreativitas ya. Tentang harga, kalau batik berkelas pasti harga itu bukan prioritas ya kalau untuk kolektor dan sebagainya. Batik yang kita kenakan, nah itu mudah-mudahan lah ke depan masih ada target kita 2027 ya, 2027 untuk proyek ini selesai dan program itu bisa dijalankan. Sementara itu, Netherlands Delegated Representative on Water, Ivo van der Linden, mengatakan bahwa Belanda dan Indonesia telah lama menjalin kemitraan di bidang air. Kota Pekalongan memasok lebih dari 70% permintaan batik dalam negeri. Namun, metode produksi konvensional merusak ekosistem di sungai. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau Baperida Kota Pekalongan, Cayekti Widikdo, menjelaskan program ini akan dimulai tahun 2025 hingga 2027. Anggarannya disediakan sebesar €500.000 selama 3 tahun. Dijelaskan Cayekti, fase 1-3 pada 2025 dimulai dari kajian, analisis data, desain teknis, dan implementasi pembangunan IPAL batik di Pesindon, Gamer, Setono, dan Jenggot. Selanjutnya, pada tahun 2026 hingga awal tahun 2027, tahap peningkatan atau pengembangan dan replikasi, Green Batik Center, dan promosi.
program acara ini, terus ini nanti langkah-langkahnya seperti apa Pak? Monggo dijelaskan. Langkah-langkahnya yang pertama kita ada 2 tahapan, Mas. Ada 6 fase. 3 fase di tahun 2025 dan 3 fase di tahun 2026 sampai nanti mungkin closing di Januari 2027. Yang pertama mulai dari kajian, kemudian analisis tentang data, kemudian dan sebagainya, kemudian desain teknisnya, kemudian mulai ada rencana pembangunan yang berbentuk instalasi pengolahan air limbah. Setelah itu nanti selesai, kemudian ada pengembangan, dievaluasi, nanti tahun 2026 direplikasi ke beberapa pengrajin yang lain, sehingga nanti akan lebih bertambah banyak. Kalau ini nanti bisa berhasil, kita berharap nanti akan ada bisa advance, bisa nanti mencari pendanaan yang lain untuk bisa mengembangkan ke beberapa tempat produksi di kelurahan-kelurahan yang lain. Kerjasamanya dengan apa namanya? Kalau kerjasamanya itu dengan pemerintahan air Belanda atau Water Government Belanda, kemudian berbentuk konsorsium, tidak hanya organisasi NGO yang ada di Belanda atau di Belgia, tetapi juga dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia kayak UGM, Unikal itu juga ikut kita gabungkan dalam satu konsorsium ini. Yang sebutan namanya siapa? Kalau yang sebutan itu Pak Ivo Beli itu adalah dari representatif Water Government atau pemerintahan air Belanda yang ada di Indonesia. Pak Ivo van der siapa nanti saya nggak apal posisinya namanya Belanda. Rafid Fajri, Batik TV, melaporkan.